Firman Tuhan hari ke-199, 18 Juli tahun 2025, Kitab Yesaya pasal 44 ayat 6, perikop Allah yang Maha Esa. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-199, tanggal 18 Juli 2025, diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 dengan perikop Allah yang Maha Esa. Dan sebagai nats pada hari ini adalah sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025, yaitu setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan ini dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dengan intinya adalah berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka apa yang kita hasilkan akan ditanggapi dengan baik oleh Tuhan. Berkat akan diberikan dan pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Allah yang Maha Esa. Apa latar belakang dari perikop ini? Dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Ayat ini sangat penting untuk memahami pernyataan Allah tentang keesaannya dan perannya sebagai juru selamat. Allah menegaskan bahwa tidak ada yang setara dengannya dan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan umatnya. Allah Israel adalah Raja dan Penebus yang menjamin keselamatan bagi mereka yang mempercayainya. Dan dikatakan tadi bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan yang terakhir. Dari perikop ini, latar belakang daripada perikop ini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, dan tidak ada yang ada istilah dinyatakan oleh orang lain bahwa
Allah diperanakkan dan Allah dipersekutukan. Tidak ada. Allah tidak dipersekutukan dengan siapapun. Dia adalah Esa. Dan Allah terdahulu, dan akulah terkemudian dan terdahulu. Di luar aku tidak ada Allah. Jadi di luar daripada Dia tidak ada Allah lain. Maka jangan ada orang yang mencoba menyampaikan bahwa Allahnya orang Kristen adalah bersekutu, diperanakkan. Tidak ada itu. Jangan ada lagi anggapan bahwa Allah kita diperanakkan dan Allah beranak dan juga bersekutu. Tidak. Allah kita tidak bersekutu dengan siapapun. Dia adalah punya otoritas tersendiri. Demikianlah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang, apa tujuan dari Yesaya pasal 44 ini, bahwa Allah itu adalah Esa? Apa tujuannya? Tujuan utama adalah Allah menunjukkan kepada seluruh makhluk di dunia bahwa Dia Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Dikatakan, aku yang dahulu dan yang sekarang dan yang akan datang. Tidak ada Tuhan selain aku. Di sini tegas. Tidak ada Allah lain selain Dia. Dia dahulu, Dia sekarang, dan Dia yang akan datang. Itulah tujuan daripada perikop ini, bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah dan kita puji. Jadi jangan ada lagi mengatakan bahwa Allah Kristen itu beranak, diperanakan. Tidak ada. Allah Kristen tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun Yesus itu diaku anak adalah karena bagiannya diberikan kepadanya. Sebab Allah sudah mencoba memberikan hukum-hukum Taurat pada zaman Musa, tapi manusia tidak melakukan dan juga banyak yang mencelanya, masih meninggalkan hukum Taurat. Maka datanglah Yesus untuk menyempurnakan hukum Taurat, karena tidak ada yang selamat dengan hukum Taurat, begitu beratnya. Maka Allah kasihan. Begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih setia Allah kepada dunia, diberikan anaknya untuk menyelesaikan hal-hal yang sangat diperlukan oleh dunia. Dan kemarin kita mengatakan bahwa Yesus mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Allah. Berarti Allah sama dengan Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku bersama dengan Allah, Allah bersatu dengan aku. Tidak diragukan lagi, Yesus itu juga adalah Allah. Demikian kira-kira pandangan kita dari segi Trinitatis. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau kita melihat dalam konteks ini Yesaya menekankan monoteisme, yaitu keyakinan akan Tuhan yang berdaulat atas semua hal, serta mengajak umat untuk tidak menyembah berhala, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan dalam setiap hal adalah sangat terbukti untuk menolong kita. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah
menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi jangan disamakan. Allah itu satu-satunya, tidak ada tandingannya. Tidak ada. Dia Alfa dan Omega. Dia penguasa semesta alam. Jangan pernah menduakan Tuhan, karena Dia adalah Esa dan punya otoritas untuk seluruh alam semesta dan juga makhluk-makhluk hidup di dunia ini. Nah, kemudian Allah menegaskan keberadaannya sebagai penebus dan pelindung, sekaligus menunjukkan kepentingan hubungan yang benar antara manusia dan Tuhan. Dalam ajaran Kristen, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menempatkan Tuhan di pusat hidup kita, mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan, dan menjadi segala hal yang dapat menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kehidupan dan menjauhi apa-apa saja yang menjadi penghalang untuk membuat hubungan kita harmonis dengan Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian kalau kita lihat Mazmur Daud yang sangat mengandalkan Tuhan, maka Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah itu adalah merupakan pelita bagi kaki Daud dan terang bagi jalannya, sehingga semua yang disampaikan oleh Allah adalah merupakan pelita bagi dia dan terang bagi jalannya. Nah, sehingga dengan demikian pusat hidup kita hendaknya mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan menjauhi segala hal-hal yang bisa menghalang hubungan kita terganggu dengan Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Pusat perhatian kita adalah kepada Tuhan. Pusat kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam setiap kita mengambil keputusan apapun tentang hidup kita, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk mengakui otoritas Allah dalam hidup kita dan menjadikannya pusat dari segala keputusan dan tindakan kita. Jadi kita harus mengakui otoritas daripada Allah. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Akuilah keilahian Tuhan. Maka jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Kita berjalan dengan lurus apabila kita mengakui dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan hal-hal yang berguna kepadamu dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Apalagi keraguan kita bersama dengan Allah? Tidak ada. Tinggal kita bagaimana kita berkomunikasi
Maka setiap hari baca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Itu satu-satunya jalan untuk membuat hubungan kita intim dengan Tuhan dan mengakui otoritas daripada Tuhan di dalam hidup kita. Apa implementasi daripada perikop ini? Implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, baca firman-Nya, dan komitmen hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Besar atau kecil dalam mengambil keputusan selalu merujuk kepada Alkitab dan membiarkan kebenarannya membimbing langkah-langkah kita. Artinya, sola scriptura, semua dengan Alkitab. Apapun yang mau kita jalankan harus berdasarkan Alkitab. Nah, kemudian dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 ya, dikatakan, berdoalah tanpa henti. Tidak ada henti-hentinya. Nah, kemudian dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat pada orang yang remuk hatinya dan sangat mengalami kesedihan. Jadi orang yang patah hati dan remuk jiwanya, Allah sangat berkenaan kepada orang tersebut. Itulah implementasi daripada perikop ini. Selalu kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Karena dengan membaca firman dan berdoa, komunikasi kita dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Bekerjalah untuk Tuhan dan bersekutulah dengan Tuhan, maka pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk menjaga kemandirian kita sebagai pengikut Allah yang setia, dengan catatan bahwa Allah itu adalah Maha Esa dan kita tidak boleh menduakan Dia atau menyembah Allah-Allah lain selain daripada Dia. Amin. Tuhan memberkati.